Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di tengah kesibukan dan keseharian kita, pada hari ini kita secara khusus memperbanyak zikir dan istighfar serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah otak dari semua ibadah. Artinya bagian terpenting dari setiap ibadah itu adalah berdoa. Maka pada kesempatan ini mari sama-sama kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa kita yang sengaja dan tidak sengaja. Kita juga memohon kepada Allah agar membersihkan hati kita, supaya kita dapat merasakan dan lebih dapat menikmati manisnya iman, lazatnya takwa, dan syahdunya rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tentunya menyadari bahwa yang pasti itu mati, dan kita pasti akan mati. Maka semua yang hidup pasti akan mati. Maka sepintar-pintar dan secerdas-cerdasnya orang hidup adalah orang yang tidak pernah melupakan kematian dan selalu siap untuk kematian. Marilah pada kesempatan ini kita ingat jasa orang tua kita, orang yang paling baik pada kita, ya. Bagaimana perilaku kita kepada mereka. Jadi dalam kesempatan ini nanti kita akan berzikir. Sambil berzikir kita akan selingi dengan muhasabah. Nanti setelah itu kita bertahlil, setelah itu kita berdoa. Saya berharap mari bersihkan hati, jangan ada rasa keterpaksaan. Ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu rohnya setiap amal. Kalau keikhlasan kita tidak ada, maka seluruh amal kita bagaikan bangkai-bangkai yang tidak bernyawa. Dengan keikhlasan maka Allah akan memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita. Yang pertama ini tentang istighfar. Sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah itu manusia yang paling baik, yang terpelihara dan terjaga. Tetapi Rasulullah dalam satu hari minimal 70 sampai 100 kali memohon ampun. Bagaimana dengan kita? Yang kedua ini adalah zikir dan tasbih Nabi Yunus ketika berada dalam musibah yang besar, ketika berada dalam perut ikan, ditelan ikan, lalu dia terus bertasbih dengan zikir ini sehingga akhirnya Allah memerintahkan ikan tersebut memuntahkan Nabi Yunus dan hidup kembali. Maka bagi kita yang berada dalam masalah, mari kita hayati zikir ini nanti, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ketiga ini berdasarkan hadis Rasulullah. Rasulullah juga bersabda, dua kalimat yang ringan pada lisan tapi berat pada timbangan, yaitu dan hanya sedikit yang melakukannya, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi orang yang sering berzikir ini nanti di hari kiamat dia terkejut melihat timbangan amalnya kenapa berat. Dia lupa bahwa kalimat ini ringan pada lisan tapi berat pada timbangan. Maka sambil duduk sebelum tidur supaya ini dilazimkan dari hari ini sampai akhir hayat kita, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Yang ketiga, ini biasa kita dengar sesuai dengan hadis Rasulullah, siapa yang membaca ini maka cukuplah baginya rahmat dunia ini. Siapa yang melazimkan ini setiap hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka telah cukuplah, Allah akan cukupkan segala keinginannya di dunia ini jika dia lazimkan ini setiap hari. Yang terakhir ini ungkapan orang-orang sufi, orang-orang saleh mengungkapkan rasa taubatnya. Maka dimulai dengan kata tubna ilallah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, wa raja'na ilallah, dan kami benar-benar kembali kepadamu ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami benar-benar menyesali apa yang pernah kami lakukan. Dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah bergembira dengan tetesan air mata taubat hamba-hambanya. Yang bertaubat itu bukan mesti orang jahat, karena Rasulullah pun bertaubat dengan istighfarnya. Tanda-tanda orang baik itu adalah orang yang selalu mengingat dosanya dan dia akhirnya melupakan kebaikannya. Mari nanti ini kita akan selang-selingi, akan dipandu oleh Pak Haji Daniel. Setelah beliau nanti memimpin, contohnya istighfar ini 5 kali, saya akan berikan muhasabah, lepas itu disambung lagi, nanti sambung lagi, berhenti lagi gitu, tapi dengan penuh rasa khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berrahmatnya, karunia-Nya kita masih diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dapat bersama-sama hadir di Masjid Al-Maghfirah yang kita cintai ini dalam rangka zikir bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Lalu sallallahu alaihi wasallam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering berselawat kepada beliau, insyaallah kita nanti dapat syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz, Bapak Ustaz Roman Sarip MA, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita, yang insyaallah akan memimpin kita berzikir bersama. Juga yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Haji Daniel yang bersama Bapak Ustaz kita, yang insyaallah akan memimpin kita nanti berzikir bersama. Pada rekan kita Bapak Al-Ustaz mungkin akan Sregar yang juga hadir pada kesempatan ini, Bapak Al-Ustaz Bapak Al-Rahman dan Bapak Haji Daniel. Permintaan maaf kami karena Bapak Karutan tidak bisa hadir di hadapan kita, di tengah-tengah kita, karena beliau ada urusan yang mendadak berangkat ke Jakarta tadi hari Jumat kemarin. Insyaallah nanti hari Senin kembali. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku iman sekaidah, alhamdulillah masih ada yang begitu perhatian kepada kita, upaya-upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Salah satunya berzikir supaya kita bertobat kepada Allah, Allah mengampuni kita, mengasihi kita dan memaafkan kita nantinya. Alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Al-Ustaz kita, Bapak Al-Man Sarip MA, beliau adalah Ketua MUI Majelis Ulama Kota Dumai yang masih memperhatikan kita di sini ya. Dari itu mari kita ikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh ya, karena beliau juga sibuk, masih sempat hadir di tengah-tengah kita. Dari itu kita manfaati juga pada Pak Haji Daniel ya, hadir kemari. Dari itu kita untuk serius, jangan bermain, cari kesempatan ini untuk mendekatkan diri. Semoga amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit mukadimah dari saya.
Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa bergeser lebih dekat, lebih rapat ke depan sedikit saja, supaya kalau ada nanti yang datang bisa lebih ya. Kepada saudara-saudara semua, kami dengan tulus ikhlas meminta nanti ketika berzikir benar-benar dihayati, yakinilah bahwa ini bisa jadi mungkin kesempatan terakhir kita sebelum kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai hadis Rasulullah, seorang mukmin kalau beribadah bahkan mau salat, Rasulullah bersabda, "Sallu salatal muwaddi'." Salatlah sebagaimana salat orang yang berpamitan mau pergi. Maka kalau ini berzikir, berzikirlah seperti orang yang mau mati. Ya, dikeluarkan isi hati itu. Suaranya tidak usah ditahan-tahan. Ini ungkapan rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah dengan segala kasih sayangnya mendengar apa yang kita minta dan kita harapkan melalui zikir dan doa serta muhasabah kita. Saya persilakan Pak Haji Daniel untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan zikir pada hari ini dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas, serta khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu berzikir dan doa, mudah-mudahan Allah menjawab doa kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita berzikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza haqqat nabiyul Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم شيء لله لهم ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله ampunkanlah dosa kami ya Allah yang sengaja dan tidak sengaja ya Allah ya Tuhan kami betapa besar nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami tapi sebagian besar nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Allah hanya menambah dosa dan kelalaian kami hanya menambah semakin jauhnya kami daripada ridha dan rahmat-Mu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ayah dan ibu kami adalah orang yang paling baik dan berjasa kepada kami ya Allah namun mereka adalah orang yang pertama kami sakiti hatinya kami abaikan nasihatnya kami tinggalkan tunjuk ajarnya ya Allah orang yang pertama kami lukai hatinya orang yang pertama yang kami jadikan mereka kecewa dengan kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang selalu lupa diri ya Allah ampunkan dosa kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan kematian yang pasti mendatangi kami dan siksa kubur yang ada di hadapan kami dan pertanggungjawaban akhirat yang pasti menjelang tiba mendatangi kami ya Allah lembutkan hati kami sehingga kami dapat merasakan besarnya dosa kami ya Allah terangi jiwa kami sehingga kami dapat melangkah dengan kebenaran kepadamu ya Allah kami memohon agar Engkau ya Allah selalu mendengar rintihan kami yang banyak dosa dan noda
Jika saat ini Engkau memanggil ajal kami ya Allah, maka siksa kuburlah bakal yang kami terima dan hadapi. Jika hari ini dan ketika ini Engkau memanggil kami ya Allah, maka jasad kami yang kecil dan kerdil ini pasti akan terbakar di api neraka-Mu ya Allah. La
Tuhan ya Allah, selain Engkau Maha Suci, Engkau ya Allah. Kami hamba-Mu sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Nikmat mata lebih banyak menambah dosa. Nikmat telinga juga banyak mendengar kebohongan dan kepalsuan. Nikmat tangan hanya lebih banyak menyentuh dan memegang yang haram. Nikmat kaki kami tidak gunakan untuk berjalan ke tempat ibadah ya Allah. Ya Allah, kami tahu yang benar tapi kami sering abaikan dan tinggalkan. Kami tahu sesuatu yang salah tapi itu yang kami kejar dan jadikan ikutan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagaimanakah kami bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga kami, bagi diri kami, bagi anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Jika kami terus lalai dalam dosa, jika kami terus alpa dalam beribadah kepadamu ya Allah, di penghujung usia ini ya Allah, berikan kami kesadaran dan keinsafan bahwa waktu yang tersedia ya Allah hanyalah sedikit buat kami memperbaiki diri, buat kami ya Allah mendidik diri, menginsafi kesalahan ya Allah. Kami benar-benar berlaku zalim dan aniaya kepada diri kami. Waktu kami banyak tersia dan terbuang begitu saja. Hayat kami hanya menanggung dosa dan menumpuk noda ya Allah. Kami miskin keimanan, kami miskin kejujuran, kami miskin ibadah dan pengabdian ya Allah. Kami tidak pantas di surga-Mu ya Allah. Namun kami tidak tahan untuk terlempar ke neraka-Mu ya Allah. Terimalah taubat nasuha kami ya Allah. Berikan penyesalan yang berkelanjutan dalam hati kami untuk setiap keterlanjuran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah jadikan perilaku kami ini penambah beban dan berat bagi orang tua kami yang telah mendahului kami. Ketidakjujuran kami hanya menjadikan orang tua kami lebih tersiksa. Dosa yang kami lakukan hanya akan untuk berberat hitungan orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka, berikan kesadaran kepada kami ya Allah, walaupun hanya buat seketika, bahwa kami adalah hamba-Mu yang penuh kesalahan dan dosa ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La
dikarenakan kami terlahir dengan tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya menangis untuk mengungkapkan rasa dan keinginan di dalam hati. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan kami nikmat satu persatu, sehingga kami bisa mendengar, melihat, merasa. Kami bisa bergerak, duduk, walaupun hanya buat sesuatu yang terbatas. Ya Allah, lalu dengan rahmat-Mu kami bisa merangkak, berdiri dan berjalan. Engkau berikan nikmat-Mu kepada kami. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau telah ciptakan kami dan kembalikan kami sebagaimana Engkau menciptakan kami. Hari ini nikmat itu Engkau cabut satu persatu. Ya Allah, penglihatan kami mulai berkurang, pendengaran kami semakin tidak terang, badan kami semakin tidak tahan. Ya Allah, jangan jadikan kami lalai dan lupa bahwa Engkau akan mencabut segala-galanya, sehingga tinggallah nyawa yang tersisa. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan kami ujian dan cobaan, agar kami sadar dan insaf bahwa manusia punya keterbatasan. Ya Allah, ya Allah, janganlah jadikan kami orang yang keras hati, merasa benar sendiri, sehingga cenderung menyalahkan orang lain, tidak pernah melihat sesuatu yang berasal dari diri sendiri. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan kami ke waktu dan ketika ini. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberikan kami nikmat dan kami kurang bersyukur, selalu memohon tambahan, sedangkan kami belum mensyukuri apa yang Kau berikan. Ya Allah, rahmat-Mu pengharapan kami, surga-Mu menjadi tujuan dan tempat kembali kami. Ya Allah, jika Engkau benar-benar merahmati, kepadamu kami memohon. Ya Allah,